Baik Bu, mau nanya lagi, apa alasan Ibu mau sampai sekarang ini masih mau berjuang dan bertahan di bisnis Kangen Water ini Bu? Oke, ya saya merasa di sini itu kita punya mesin itu, kita dapat kesehatan yang maksimal ya. Karena tadi saya sempat ngobrol, keluarga saya sakit semua dan semua selesai dengan hanya mengganti air minum saya. Selain itu, kita bisa berbisnis di sini. Pokoknya dikerjakan. Kalau sudah ada mesin di rumah, dibiarin aja, kita nggak bergerak ya nggak mungkin bisa. Kan rezeki itu nggak kita bisa doa atau naruh mesin di situ terus jadi duit ya. Kita harus tetap promo atau tetap infokan kemana-mana, ke siapa aja, nggak usah dipilih-pilih. Nah, saya ngerasa di sini selain kita dapat duit, sehatnya pasti. Masya Allah kalau mau bantu orang dengan sedekah. Orang yang nggak punya, kita nggak perlu punya uang yang gede, ya toh harus ngasih uang ke beliau untuk obat dan ke dokter. Cukup pencet mesin aja, mesin kita ada 7 tombol, beda-beda fungsinya. Udah selesai itu aja. Saya merasa PT Energi ini menciptakan mesin itu anugerah bagi kita semua ya. Karena apa? Dari satu mesin itu kita bisa ngapain aja ya, semua juga bisa, apapun latar belakang bisa, nggak perlu pendidikan tinggi. Pokoknya dia suka uang, mau duit, uang sama duit sama dia, saking semangatnya sama uang sama duit aja yang satu. Artinya di sini tuh ke pasar pun saya dapat pembeli mesin, ke jalan saya dapat pembeli mesin, kemanapun. Artinya kalau saya pas lagi nggak janjian ketemu sama orang atau sudah ada daftar nama tapi mau ditemui mereka belum ada waktu, saya harus keluar. Saya nggak pernah nonton di rumah, saya keluar karena di luar itu prospek kita, itu masa kita. Ketemu siapa aja, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mau ketemu orang. Ya Allah, orang ini aku kepengen ngobrol sama orang ini. Aku kepengen orang ini punya sesuatu yang dibutuhkan dari diri saya. Saya selalu doa, selalu Allah itu tak sertakan saya itu setiap saat intokan sama Allah. Itu kunci sukses saya. Jadi orang yang saya temui itu nggak mungkin nolak. Lah Allah sudah bekerja, Allah sudah ikut sama maunya kita. Waktu kita sama dengan waktunya Allah, ya sudah. Sekarang bisa punya siapa yang bisa nolak kalau Allah sudah kamu harus ketemu Bu Linda, kamu harus ngobrol sama Bu Linda karena ini menjadi solusi dari kekurangan kamu ke semua. Itu sesimpel itu. Gitu. Oke. Satu lagi Bu, yang terakhir, ada nggak Bu boleh kasih motivasi untuk kami para kangenpreneur dan untuk tim Jambi Bu? Motivasinya Bu? Motivasinya terus bergerak. Iya. Kalau di tempat saya aku bilang terus edukasi dan presentasi karena itu nyawa kita. Nyawa kita di situ. Kita punya semisal gini, kita punya mesin ini bagus, kita punya berlian cemerlang. Kalau kita nggak sadar bahwa yang kita punya itu sesuatu yang bikin orang itu dia merubah hidupnya, ya dia nggak akan bergerak kan gitu. Makanya harus terus bergerak, jangan pernah capek. Karena mulai awal biasanya pengalaman saya sih 1A, 2A itu susah. Tapi begitu 3A, apalagi setelah itu blending deh. Karena apa? Ritmenya sudah, gulungannya sudah begini terus. Kita nggak mungkin berhenti, apalagi udah merasakan hasil duitnya, nggak mungkin. Apalagi lingkungan dia ada PNS, ada apa yang kerjanya full, dapatnya sedikit, dia akan bersyukur sekali ketemu bisnis ini. Jadi intinya edukasi presentasi. Jangan lupa, kalau masih belum, biasanya itu juga saya alami awal-awal, edukasi presentasi tapi nggak mau follow up. Udah nggak muak. Dia harus harus di follow up terus sampai beliau deal mesin. Kalau enggak, kita harus cari tahu kenapa ya orangnya udah presentasi, udah gini kan. Kita cari tahu lagi, oh berarti kita belum menemukan alasan yang kuat. Orang ini sebenarnya mau apa? Jangan lupa itu semua cuma antara manusia, cetakan Allah terus. Nanti kalau nggak closing, tanya sama Allah, kenapa ya Allah? Apa yang salah dalam diriku? Aku sudah begini kok orang ini, padahal orang ini butuh, orang ini lagi sakit, orang ini punya uang, kenapa kok nggak mau beli mesin?
minum air juga kadang-kadang padahal dia duit ada kan kita jengkel ya kayak gitu. Kadang ada yang jengkel udahlah putus asa gitu kan. Ya kita jangan putus asa dulu, belum final kalau menurut saya. Kalau kita yakin orang itu prospek secara keuangan iya, kebutuhan iya, ya kita minta ke Allah, minta ke Allah juga masih belum deh. Kita bertanya lagi sama diri sendiri, ada apa aku ini? Aku pasti ada yang kurang. Mungkin kita kurang sedekahnya. Sedekah itu kan nggak sekedar kita ngasih uang. Iya. Apapun kebutuhan orang sekitar kita, kalau kita ada kita diem, ya Allah nggak suka sama kita. Kita mau ngerengek-ngerengek nggak dikasih lah sama Allah. Gimana Allah mau ngasih? Kamu nggak peduli sama orang kok. Kalau peduli sama timmu aja ya wajar kamu dapat duit kalau timmu bergerak. Nah kalau kamu peduli sama semua orang yang kamu nggak punya kepentingan, nggak dapat rezeki dari itu, kamu ikhlas nolong, nggak mungkin Allah nggak kamu akan terus apapun yang kamu lakukan itu Allah ada sedekat. Mungkin Allah akan nyuruh malaikat, ini loh orang ini, ayo bantu, jangan sampai dia kesusahan karena dia selalu mewakili tanganku. Kurang lebih. Oke, terima kasih Bu Linda atas sharingnya Bu. Oke, dadah. Dadah.